Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Puji Zanzani dengan NIM 210211500006 dari kelas 01 Program Studi Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan menjelaskan konsep perancangan rumah tinggal profesi yang telah kelompok saya analisis. Dan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester metodologi desain arsitektur. Setiap orang butuh wadah untuk menaungi semua kegiatannya, termasuk juga profesi fisioterapis. Akan tetapi, dengan kesibukannya sebagai fisioterapis dalam melayani pasiennya membuatnya jarang berada di rumah. Sehingga pada saat berada di rumah, seorang fisioterapis harus benar-benar efektif dalam memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan berinteraksi dengan keluarganya. Maka dari itu, tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah untuk merancang rumah tinggal profesi fisioterapis yang dapat mewadahi semua aktivitas dan kehidupan sehari-hari dari seorang fisioterapis dan keluarganya dengan tetap mencerminkan karakteristik profesi seorang fisioterapis dan tetap memenuhi kriteria-kriteria dan syarat dalam menciptakan rumah yang sehat, rumah yang nyaman, aman, dan dengan memperhatikan estetika, budaya, iklim, dan lingkungan setempat. Pengertian rumah. Pengertian rumah dari KBBI. Menurut KBBI, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Menurut Wikipedia, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah dapat menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan. Menurut HomeViewer, house adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menampung kegiatan hunian bagi penghuni yang tinggal di dalamnya, serta suatu wadah yang dipergunakan untuk menampung kegiatan bagi penghuni yang tinggal di dalamnya, di mana di antara penghuni tersebut saling berinteraksi satu sama lain, atau ada proses sosialisasi. Selanjutnya, pemahaman khusus mengenai profesi. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Dan rumah tinggal profesi adalah tempat atau rumah di mana orang yang mempunyai profesi tertentu tinggal berteduh, berlindung dari cuaca dan iklim, serta mendukung dalam beraktivitas seperti beristirahat, berkumpul dengan keluarga, serta aktivitas yang lainnya. Selanjutnya, definisi dari profesi fisioterapi. Definisi dari fisioterapi. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Maka dari itu, di sini kami telah melakukan survei tapak yang nantinya akan dibangun rumah berupa rumah dua lantai. Berdasarkan rencana tersebut, pada lantai dasar akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang menunjang profesi fisioterapis, dan pada lantai 2 digunakan untuk tempat tinggal pemilik rumah. Kami memilih rumah profesi fisioterapis karena melihat potensi di sekitar tapak yang mendukung. Tapak ini berada di Jalan Tamalan Raya, Makassar. Kami melakukan survei ini menggunakan Google Earth dan Google Maps, serta survei langsung ke lokasi, lalu mendiskusikannya melalui grup WhatsApp. Berikut hasil wawancara yang kami lakukan terhadap narasumber, yakni seorang fisioterapis. Kami melakukan wawancara dengan narasumber fisioterapis dari lulusan Universitas Hasanuddin yang bernama Andi Nurul Marjua, SFT FTR, yang berumur 24 tahun, dengan jumlah anggota keluarga 5 orang dengan range umur 21 hingga 47 tahun, dengan pekerjaan pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, dokter, fisioterapis, dan mahasiswa. Dari hasil wawancara ini,
kami memperoleh informasi mengenai anggota keluarga yang akan menempati rumah profesi tersebut, serta mengetahui ruangan apa saja yang dibutuhkan narasumber untuk menunjang kegiatan di rumah profesi fisioterapis dan di rumah sebagai rumah tinggal. Berikut analisa karakter pelaku yang akan menempati rumah tersebut. Rumah ini akan ditempati oleh 5 orang, yakni ayah yang karakternya rapi, disiplin, sederhana, ramah, dan bersih. Ibu yang berkarakter rapi, ramah, bersih, dan sederhana. Anak pertama yang berkarakter bersih, rapi, ramah, pemalu, dan rajin. Anak kedua yakni narasumber kami dengan karakter bersih, periang, ramah, rajin, dan sederhana. Dan anak ketiga yang berprofesi sebagai mahasiswa dengan karakter ramah, bersih, periang, sederhana, dan rajin. Selanjutnya analisa kebutuhan ruang. Ayah sebagai pengguna pertama membutuhkan ruang kerja untuk bekerja, kamar tidur untuk beribadah dan beristirahat, membutuhkan kamar mandi dan toilet untuk mandi dan buang air, membutuhkan ruang makan dan minum, membutuhkan ruang makan untuk makan dan minum, membutuhkan ruang keluarga dan ruang tamu untuk berkumpul keluarga serta menerima tamu, serta menonton TV, dan teras untuk bersosialisasi dengan tetangga. Pengguna kedua yaitu ibu, sama seperti ayah, namun ibu menambahkan kebutuhan ruang yakni dapur untuk memasak dan mencuci piring, serta ruang cuci dan area jemur untuk mencuci dan menjemur pakaian. Selanjutnya, kebutuhan ruang dari anak pertama yaitu kamar tidur untuk bekerja, beribadah, serta beristirahat atau tidur, membutuhkan kamar mandi dan toilet untuk mandi dan buang air, membutuhkan ruang makan untuk makan dan minum, membutuhkan ruang tamu dan ruang keluarga untuk berkumpul keluarga, menerima tamu dan menonton TV, serta teras untuk bersosialisasi dengan tetangga. Begitupun dengan anak kedua, namun anak kedua ini karena merupakan narasumber kami, maka ditambahkan dengan ruang kerja atau klinik yang nantinya akan menjadi tempat bekerja atau tempat menerima pasien bagi pasien yang ingin melakukan fisioterapi. Selanjutnya anak ketiga membutuhkan ruang kamar tidur untuk belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Membutuhkan kamar mandi dan toilet untuk mandi dan buang air, membutuhkan ruang makan untuk makan dan minum, membutuhkan ruang keluarga untuk berkumpul keluarga, menonton TV dan main game, serta teras untuk bersosialisasi dengan tetangga. Setelah mengetahui kebutuhan ruang, maka di sini ada kelompok ruang, yakni terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama area publik, semi publik, privat, dan area servis. Area publik ini ada carport, teras depan, toilet, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi, ruang rehabilitasi, musola, dan taman. Ruang semi publik, di dalamnya terdapat ruang makan, ruang keluarga, dan teras belakang. Ruang privat terdapat kamar tidur utama, kamar tidur anak laki-laki dan anak perempuan, kamar mandi, ruang kerja, dan ruang belajar. Yang terakhir, ruang servis. Ruang servis ini terdapat tempat wudhu, gudang, garasi, ruang cuci dan area jemur, serta dapur. Selanjutnya, konsep style bangunan. Dari hasil wawancara kami, narasumber menginginkan konsep style bangunan minimalis,
yang sedang marak yang berakal dari arsitektur modern dan international style. Minimalisme awalnya juga merupakan sebuah gerakan ide yang kemudian lahir dalam banyak karya seni. Konon bangunan ini mulai dirasakan sebagai minimalis ditenggarai dengan lahirnya karya bangunan pameran German Pavilion Barcelona dari Ludwig Mies van der Rohe. Dengan ciri-ciri fisik bangunan, adanya konstruksi garis lurus dengan bidang datar. Setiap ada pertemuan bidang maka akan terlihat serba siku-siku dan tegak lurus. Konstruksi untuk volumenya berbentuk metrik, terdapat perulangan modul, sirkulasi udara dan cahaya ringkas, bentuk ruang yang multifungsi dan berurut, serta sistem strukturnya jelas dan rapi. Selanjutnya, prinsip bangunan minimalis yakni ada ketegasan garis horizontal dan vertikal, sehingga pada awalnya atap desain minimalis sebetulnya cenderung atap datar. Selanjutnya ada komposisi bidang persegi yang elegan, penanganan yang rapi, prinsip keterbukaan yang masih dibawa dari karakter modern teraplikasi pada ruang-ruang terbuka, dan unsur cahaya dalam ruang sangat terasa. Ciri-ciri umum style minimalis yang diungkapkan para peneliti, yang pertama yaitu bentuk denah kotak, bentuk bangunan kubus, deret jendela, terbentang horizon kotak-kotak, semua sudut fasad adalah 90 derajat, dan material struktur fabrikasi kaca dan beton. Melangkah ke karakter lokasi. Lokasi tapak berada di Jalan Tamalan Raya Makassar di Kota Makassar yang karakternya padat, panas, berkembang, macet, dan metropolis. Setelah mempertimbangkan karakter lokasi, karakter pelaku, dan keinginan narasumber yang menginginkan konsep rumah minimalis, maka kami memutuskan untuk menggunakan konsep dasar perancangan rumah fisioterapis ini dengan konsep friendly and nature. Gagasan ini berasal dari sifat dan karakter penghuni rumah yang ramah dan bersahabat, yang desain ruangan yang dirancang pada rumah profesi ini dimaksudkan agar dapat menciptakan kesan hangat, akrab, nyaman, serta fungsional, dan konsep nature untuk memberikan keseimbangan dan efektif psikologis bagi para penghuni rumah dan pengunjung, karena dengan warna natural diharapkan bisa menciptakan perasaan tenang, nyaman, dan sejuk. Selanjutnya, informasi mengenai tapak. Rumah tinggal profesi yang akan dibuat terletak pada sebuah tapak dengan luasan kurang lebih 486 meter persegi dengan ukuran panjang 27 meter dan lebar 18 meter. RT berada di RT 002, RW 21, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan KDB 30% dari luas bangunan dan KLB paling tinggi 9 meter, GSB paling rendah berbanding lurus dengan ruang milik jalan atau rumija yaitu 6 meter, dengan bentuk jalan memiliki 2 jalur dan 2 lajur, dan tidak terdapat jalan setapak serta trotoar, dengan kontur tanah yang cenderung tidak rata dan sedikit bergelombang, serta ruang terbuka hijau. Bangunan ini yakni 30% dari luas tapak. Selanjutnya, batas existing atau batas wilayah tapak. Batas utara berbatasan langsung dengan sirkulasi utama, yakni Jalan Tamalan Raya, dan batas timur berbatasan dengan lorong kecil yang merupakan jalan kelas 3C. Batas barat dan selatan berbatasan dengan rumah warga yang berupa rumah 2 lantai. Selanjutnya, potensi masih mengenai kondisi existing.
yakni potensi di sekitar tapak. Tapak ini berada di tepi jalan raya, sehingga dapat dipastikan bahwa lokasi akan sangat mudah diakses dan ditemukan. Berada di pusat pertokoan, bisa digunakan sebagai penanda agar lokasi lebih mudah dikenali banyak orang. Berada di dekat klinik dan apotek, yang dapat menunjang kegiatan profesi. Dalam hal ini, apotek dapat melakukan kerjasama dalam hal pemasokan obat-obatan. Selanjutnya, tapak berada dekat dengan kafe dan resto serta kedai kopi dan kompleks perumahan yang semuanya bisa menjadi target sosialisasi dan target konsumen bagi rumah tinggal profesi yang akan dibuat. Lebih jauh mengenai analisa dari konsep perancangan yang akan dibuat, yakni analisa sinar matahari yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan cahaya alami sehingga dapat mengurangi penggunaan cahaya buatan pada bangunan. Di sini kami mendapatkan dua alternatif, namun kami memilih untuk menggunakan alternatif yang pertama, yaitu menanam pohon di area sebelah kiri tapak. Selain berfungsi sebagai pelindung dari paparan sinar matahari, pohon juga dapat berfungsi sebagai vegetasi di sekitar tapak. Selanjutnya, analisa angin yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pendinginan alami atau penghawaan sejuk, sehingga dapat mengurangi penggunaan pendinginan alami atau air conditioner. Dengan mendapatkan dua alternatif dan kami menggunakan alternatif kedua, yaitu memperbanyak ventilasi pada bagian utara bangunan yang dimaksudkan agar angin berhawa sejuk dapat masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya, analisa panca indera. Yang pertama, pemandangan dari tapak. Pemandangan dari tapak ini yang panah berwarna merah menunjukkan pandangan buruk ke arah rumah warga, panah kuning menunjukkan pandangan baik ke arah jalan kecil yang berada di belakang tapak, arah panah warna biru menunjukkan pandangan sangat baik ke arah jalan poros BTP. Selanjutnya, pemandangan melalui tapak. Panah berwarna orange menunjukkan rumah warga ke jalan kecil. Panah kuning menunjukkan rumah warga ke jalan poros BTP, panah hijau menunjukkan rumah warga menuju rumah warga lainnya, dan panah ungu menunjukkan dari jalan poros BTP. Selanjutnya, kebisingan. Kebisingan tingkat tinggi yang ditandai dengan warna merah ini berasal dari jalan poros BTP. Kebisingan tingkat sedang yang berwarna kuning berasal dari jalan kecil yang ada di samping tapak, dan kebisingan tingkat rendah berada di sebelah barat dan sebelah selatan tapak yang merupakan rumah warga. Dan selanjutnya, analisis aroma. Terdapat saluran drainase yang saya tandai dengan warna biru yang merupakan selokan yang terhambak di sepanjang tapak sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk di selokan tersebut. Mengenai kebisingan, kami menganalisis lebih jauh untuk mengurangi atau meredam kebisingan yang ada di sekitar tapak dengan mempertimbangkan dua alternatif dan menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan atau pucuk merah di sekitar tapak, khususnya pada bagian timur dan utara, karena tingkat kebisingan tertinggi berasal dari kedua bagian tersebut. Selanjutnya, analisis aroma yang kami lakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir aroma tidak sedap yang ada di sekitar tapak. Berdasarkan survei yang kami lakukan, terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan saluran drainase yang ada di sekitar tapak tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi.
atau salurannya terhambat sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap karena banyak juga sampah yang bertumpuk di saluran drainase tersebut. Selanjutnya analisis utilitas. Yang pertama, jaringan air bersih. Jaringan air bersih untuk memasukkan air bersih pada bangunan ini bersumber dari PDAM. Kami mendapatkan dua alternatif, namun memilih alternatif yang pertama karena dengan adanya tandon air sebagai tempat penampungan air cadangan, maka kita tidak perlu khawatir saat terjadi masalah dengan distribusi air bersih dari PDAM. Selanjutnya, jaringan distribusi air kotor yang berfungsi untuk menyalurkan limbah cair domestik dari aktivitas dalam bangunan ke saluran luar bangunan. Limbah cair disalurkan dari bak kontrol menuju resapan dan menuju ke riol kota. Sedangkan limbah padat yang berasal dari kloset disalurkan dari bak kontrol menuju septic tank, menuju ke resapan dan ke riol kota. Selanjutnya mengenai tiang utilitas. Tiang utilitas adalah sebuah tiang yang menopang kabel jaringan utilitas seperti jaringan listrik, telepon, telekomunikasi, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Tiang utilitas pada tapak berada tepat di depan tapak, yakni tanda lingkaran yang berwarna merah. Mengenai pembuangan sampah, sistem pembuangan sampah plastik ataupun sampah basah dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dibuang pada tempat sampah sementara yang telah disediakan di sekitar tapak. Sampah itu nantinya akan diambil oleh petugas kebersihan kota untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Berikut merupakan time schedule dari kelompok 4. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.